Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Soli, hari ini adalah hari pertama kita masuk pada pembelajaran tematik tema 2 pada subtema 1 pembelajaran 1. Jadi yang sudah ambil bukunya silakan dilihat pada halaman 2 kemudian sampai halaman 7 ya. Di situ materi yang akan Ustazah bahas. Senantiasa diawali dengan berdoa sebelum belajar. Nah, pembelajaran pertama ini pada subtema 1, tematik tema 1, kita akan belajar tentang membaca dongeng. Ya, anak-anak Soli, disimak materinya dan dicocokkan dengan materi yang ada di bukunya. Baiklah, kita akan membaca dongeng dengan judul Pohon Apel yang Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu. Anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tetapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tua, tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah di sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Nah, setelah kita membaca teks novelnya, sekarang kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Siapa teman pohon apel? Jadi, teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki. Yang kedua, apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Tentunya yang dirasakan pohon apel ialah senang. Kemudian, pertanyaan ketiga, apa kebaikan yang diberikan pohon apel kepada si anak laki-laki tersebut? Ialah memberikan semua cabang-cabang yang dimiliki oleh pohon apel tersebut, namun diberikan dengan tulus. Jadi ketika kita membantu orang lain, kita harus tulus, jadi kita harus ikhlas ya. Nah, kemudian pertanyaan keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Ya, jawabannya karena temannya atau sahabatnya itu tidak pernah datang lagi. Ya kan? Kemudian yang kelima, di akhir cerita, mengapa pohon apel menangis? Karena sahabat lamanya datang kembali dan ternyata sahabatnya tersebut masih mengingatnya. Kemudian mereka kembali berkawan, berteman ya, seperti dahulu kala. Jadi seperti itu ya, memaknai dongeng. Jadi anak-anak Soli bisa membaca sebuah dongeng pada buku LKS-nya tematik tema 2. Baiklah, kita lanjut dulu materinya. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkan di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak yang kedua ada 15 helai daun kering. Nah, coba kita perhatikan Dayu meletakkan daun di kedua kotak seperti yang ada pada videonya. Ya, jadi kedua
kotak ini memiliki daun kering dengan jumlah yang berbeda. Yang pertama itu ada 35, kemudian yang kedua ada 15. Nah, kita pisahkan seperti ini. Kemudian kita tulis di bagian bawahnya jumlahnya ya. Nah, 35 ditambah 15 itu sama dengan 50. Karena materinya tentang pertukaran penjumlahan, maka kita tukar posisinya. Terlebih dahulu kita akan menulis jumlah daun kering yaitu sebanyak 15 buah. Kemudian di sebelahnya daun kering yang berjumlah 35 helai ya. Jadi kita tukar 15 ditambah 30 yaitu hasilnya tetap sama-sama 50. Jadi pertukaran biar ditukar bagaimanapun tetap hasilnya sama ya. Nah, coba perhatikan contoh kedua. Ya, coba diperhatikan, kita bisa mencoba pada contoh yang lain ya. Ya, misalnya 120 ditambah 930 sama dengan 1050. Ketika kita mencoba pada penjumlahan bertukar, kita tulis ya posisinya berbeda. Atau kita tukar 930 ditambah 120. Maka hasilnya tetap sama 1050. Jadi 120 ditambah 930 tetap hasilnya sama. Ya anak-anak Soli, bisa dipahami ya sampai di sini. Jika ada yang kurang dipahami atau ingin ditanyakan, silahkan ditelepon, SMS, atau di Japri Ustazah. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan pertama pada tema ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.